Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita karena masih cukup banyak. Dan supaya tidak menyita waktu terlalu lama, kita langsung saja pertanyaan dari siapa, seperti apa pertanyaannya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, Kang Mas Q. Tebar 1000, panen 100 kilo. Ya bisa aja, tinggal panennya ukuran berapa. Kalau panen sekilo isi 5, ya pasti lebih. Oke, dan itu sebenarnya karena banyak perspektif atau banyak cara pandang, ya memang itu nggak sama. Jadi gini, ada yang bilang tebar 1000 ekor itu panen cuma dapat 100 kilo. Ada yang bilang juga panen 1000 ekor itu bisa 120, bisa 130 kilo. Bahkan kalau saya hitungannya harus 140 kilo gitu. Dan itu kembali lagi kepada sistem apa yang dilakukan. Terus panennya itu ya tergantung size juga. Karena kalau panennya isi 20 mah 1 kilo, ya itu cuma 50 kiloan kan, seperti itu. Jadi menurut saya itu tuh kita jangan membahas hal yang apa ya namanya, nggak ada artinya lah. Karena itu kembali lagi kepada sistem apa yang kita lakukan. Namun untuk meluruskannya, karena biasanya kan gitu tuh. Jadi di komentar itu saling debat gitu. Oh, nggak mungkin segitu karena segini dan lain sebagainya. Dan itu setiap daerah berbeda. Bahkan kalau untuk di daerah saya, tebar 1000 ekor itu rata-rata antara 130 sampai 140 kilo. Karena size-nya itu rata-rata 6-7 ekor per kilo. Namun ingat, untuk di beberapa daerah, contoh di Sulawesi, di Sumatera saya ingat. Karena ada juga sahabat kita yang latihan privat bersama saya dari Sulawesi ada, dari Sumatera ada, dari Lampung. Namun kalau nggak salah saya dari Sumatera tuh. Dari Sumatera itu kebanyakan saya rasa rata-rata panennya itu di angka 5 bahkan 3 per kilo. 3 ekor, 5 ekor, minimal 5 katanya. Terus kalau 3, ya 3 pun bagus gitu. Artinya di situ tuh nggak ada cerita panen 8-10 ekor, itu nggak ada. Dan kalau misalkan 3 sampai 5, anggapkan saja 3-4 1 kilo, 3-4 ekor 1 kilo. Itu kan 1000 ekor juga bisa sampai 2 kintal tuh, atau 200 kilo, kan seperti itu. Dan itu kalau diterapkan di daerah saya, itu ngaco gitu. Nggak mungkin tebar 1000 ekor, masa panen dapat 2 kintal lebih, atau 200 kilo lebih, kan nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau kita ingat di daerah orang lain, ternyata size-nya itu besar. Yang laris itu justru yang besar daripada yang kecil. Ya kalau begitu lebih untung lagi menurut saya, karena hemat modal benih, seperti itu. Oke, jadi untuk sahabat kita semuanya, kalau soal tebar berapa, menghasilkan berapa banyak, itu sebenarnya tergantung dari panennya itu ukuran berapa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Pipo, yaitu kalau sistem paralel di tempat kami agak susah, harus modal besar. Misalnya tengkulak mau ngambil minimal 1 ton minimal. Di bawah itu agak susah jualnya. Semua diangkat ukuran 6-10. Tak tahu daerah lain. Oke. Ini mungkin daerah mana ya? Karena ini masih normal, ukurannya 6-10 1 kilo. Cuman tengkulak itu maunya ngambil 1 ton. Sebenarnya itu wajar gitu. Bahkan untuk saya sendiri, itu kan minimal pengambilan 7 kintal. Jadi bahkan saya sendiri begini, untuk yang mau budidaya lele, misalkan datang ke saya, ngobrol-ngobrol nih, konsultasi. Kang, saya mau budidaya lele gimana sih? Saya udah patok tuh. Misalkan gini, oke, untuk yang jaraknya itu misalkan cuman 1 jam dari rumah saya, nggak lebih dari 1,5 jam, saya hitungnya gini, minimal 10.000 ekor, nanti saya bimbing sampai panen, bahkan hasilnya saya angkat. Kalaupun mau beli pakan yang sedikit murah, saya sediakan, seperti itu. Jadi maksudnya gini,
Untuk minimal itu 10.000 untuk dapat bimbingan gratis lah bahasanya. Jadi saya bimbing, konsultasi gratis lah, entah itu offline atau online. Tapi yang saya bilang di awal 1 jam dari rumah saya. Terus kalau yang jauh gimana? Yang 2 jam 3 jam dari rumah saya, apakah bisa beli benih dari saya dapat bimbingan online? Bisa juga, bisa gitu. Cuman tidak offline. Tapi ada minimal pembelian misalkan 50.000 ekor gitu kan. Itu bisa mendapatkan bimbingan secara gratis. Entah itu online ataupun offline, itu tergantung jarak tempuh. Seperti itu. Namun jangan khawatir kalau misalkan sahabat pesan benih sama saya dan insya Allah bisa konsultasi gratis. Sampai kapan? Ya terus beli lagi, nanti sampai panen lagi, beli lagi, tebar lagi, terus menerus. Di situ kita terjalin, bahasanya seperti itu. Jadi nggak ada istilah beli benih dari saya, terus kalaupun mau latihan harus berbayar gitu, itu nggak ada. Kalaupun ada, saya menyediakan fitur-fitur yang untuk latihan online, privat ataupun VIP. Itu kebanyakan yang terlalu jauh, bahkan itu yang enggak beli benih dari saya. Kalaupun jauh yang beli benihnya dari saya, itu saya anggap gratis, nggak usah bayar, saya bimbing. Seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat kita, jangan misalkan dianggap saya itu memang selalu berbayar gitu kan, mau konsultasi pun harus dibayar juga, ya enggak juga sih, enggak juga seperti itu. Tapi kalau saya semuanya istilahnya gratiskan, untuk misalkan contoh yang di Kalimantan, di Malaysia, yang di Sambas, misalkan di Jambi, di berbagai macam pelosok dunia bahkan. Jadi saya tidak dapat mengcover itu semua, karena begini, kalau misalkan ada 300 orang yang bertanya, secara nggak langsung kan tidak bisa diwakili oleh admin atau di asisten yang kebetulan pengetahuan itu kan maaf gitu ada di saya sebagai edukatornya gitu. Artinya semuanya itu harus tangan saya sendiri yang menangani. Dan kalau terlalu banyak seperti itu, akhirnya nanti yang lainnya terabaikan. Makanya saya pilihkan gitu untuk VIP, yang fitur gabung level 1, level 2, level 3, dan yang gratis. Memang semuanya saya jawab, namun tetap ada yang namanya prioritas. Ada yang istilahnya enggak lebih dari 1 kali 24 jam saya pasti jawab, yang seperti apa. Ada juga yang udah bertanya gitu, namun kadang 1 hari 2 hari saya baru bisa jawab. Tapi tetap saya jawab meskipun lambat. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mungkin di situ sahabat bisa memahami lah seperti itu. Oke, kembali lagi kepada pertanyaan Kang Pipo tadi. Jadi kesimpulannya adalah untuk daerah Kang Pipo berarti minimal 1 ton baru tengkulak itu mau ambil. Ya sebenarnya bukan untuk di daerah sana saja, daerah saya pun sama. Bahkan saya sendiri 7 kintal minimal, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Kang Pipo. Bibit ukuran berapa ya Kang? Bisa panen di bawah 60 hari. Tempat kami bibit kecil ukuran 23. Kira-kira 57 cm paling cepat 70 hari, gimana menurut Akang? Ya, lebih kurang di antara itu sih. 57 itu kurang lebih 70 hari. Namun gini, kalau misalkan kita tebar 57 nih, ini untuk yang lainnya pun samalah, bukan hanya sahabat kita yang bertanya. Jadi begini, kalau misalkan ukuran 57 itu kan kecil. Jadi di situ tuh kayak kita itu harus grading. Kalau grading itu oke. Nanti setelah 2 minggu kita grading, dan setelah beberapa hari atau beberapa minggu kita grading lagi. Dan memang kebetulan Kang Pipo ini di pertanyaan sebelumnya kan panennya mau sekaligus tuh, mau 1 ton misalkan untuk tebar 10.000, misalkan 1 ton panennya. Memang kalau mau panen sekaligus itu mau tidak mau kita harus grading. Dan kalau untuk grading tebar 57, 45 pun nggak apa-apa, 45 nggak apa-apa, karena kita grading.
Kecuali kita tidak grading atau tidak sortir seperti saya. Tapi mau panen 60 hari gitu. Panennya mau banyak yang masuk daripada yang enggak. Contoh nih, kita tebar 10.000 tapi mau panen minimal 8 kintal. Itu bisa. Yang penting pertama benihnya minimal 89 paling kecil, 89, 9, 10. Kalau lebih dari 10 memang saya sendiri nggak menyediakan gitu, terlalu besar. 89, 9, 10 minimal. Itu bisa 60 hari panen. Dan panennya itu 70%. Artinya banyak yang terjual daripada yang tertunda. Dan itu nggak usah sortir lagi, nggak usah grading lagi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan grading 56, 67 ataupun 45, 34 sekalipun itu bisa tebar kalau kita grading. Karena sahabat kita ini panennya mau sekaligus gitu ya, tetap harus grading seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kang Alung Channel. Mau tanya Kang, setelah umur 15 hari, ikan selalu mati, pH air selalu di 6, sulit mencapai pH 7. Ini kejadiannya mati sudah 3 kali pemijahan, mohon solusinya. 3 kali pemijahan, umur usia 15 hari. Oke, ini ada pertanyaan juga sih sebenarnya. Tapi untuk Kang Alung nih, saran saya begini. Kalau misalkan Kang Alung nggak mau mengikuti latihan privat, VIP, via WA, mendingan paling tidak gini, Kang Alung ikuti live streaming saya, live di acara live saya setiap malam minggu jam 8, setengah 9 kurang lebih sampai selesai. Di setiap malam minggu saya live. Artinya dikala Kang Alung bertanya di situ kan, saya bisa langsung jawab menit itu juga gitu kan. Karena di situ kan nanti banyak orang yang bertanya, saya langsung jawab di live. Kalau di komentar seperti ini kan, ini mungkin komentar berapa? 2 minggu yang lalu tuh. Komentar 2 minggu yang lalu saya baru buka gitu. Karena kan saya selalu istilahnya jarang ada di rumah lah. Dalam 1 minggu saya hanya ada 1 hari lah kebanyakan di rumah. 6 harinya itu saya di luar keliling seperti itu. Jadi kalau pas ada di rumah memang saya buka live komentar semua seperti itu. Jadi untuk sahabat kita yang seperti ini, karena ini untuk pH memang banyak metode. Metodenya gini. Kalaupun misalkan air itu sebenarnya dioksidasi, itu udah menaikkan pH. Meskipun tidak mendadak gitu. Terus kalaupun misalkan di aerator itu pun sama. Di aerator pun pH itu akan naik. Tapi yang saya mau tahu gini, sumber airnya itu dari mana? Nah, karena cara penanganannya pun beda nanti. Sumber airnya dari mana? Terus pertama keluar dari sumber air, itu pH-nya berapa? Itu pertanyaan yang kedua. Sumber airnya dari mana? Air pertama keluar itu pH-nya berapa? Pertanyaan ketiga, alat ukur pH seperti apa yang sahabat pakai? Dan alat pH-nya itu, alat pH meternya itu dikalibrasi enggak? Dinetralkan enggak? Jangan-jangan alat pH-nya yang error. Apalagi yang digital tuh, itu banyak yang error, yang digital. Oke, jadi di situ kita harus pahami juga gitu. Itu yang pertanyaan yang ketiga. Terus pertanyaan berikutnya adalah, ini pertanyaan dari saya loh. Umur 15 hari. 15 hari itu dari pertama menetas atau dari telur, berarti kan fase pemberian cacing tuh dari telur. 15 hari itu, apakah 15 hari itu di segmen pendederan? Atau 15 hari setelah bebas dari cacing pemberian pakan? Gitu. Karena usia budidaya di pembenihan itu tidak seperti pembesaran. Kalau pembesaran itu 1 siklus. Tapi kalau pembenihan itu ada 3 siklus. Artinya pemijahan sama pendederan. Dan siklus yang di tengah itu yaitu selepas cacing sutra. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di situ pun harus dipahami juga 15 hari itu dari mana gitu. 15 hari dari mana gitu. Karena kalau misalkan dari pertama netas telur itu kan kita rata-rata 17 hari itu. Berarti kan itu hampir panen. Terus kalau misalkan dari pendederan kan kita rata-rata 20 hari sampai 23 hari itu.
Berarti itu kan hampir panen juga gitu. Berarti matinya itu sebelum panen. Seperti itu. Jadi di situ saya mau tahu juga, dan ini saya nggak bisa jawab karena pertanyaannya masih apa ya namanya, tidak spesifik gitu. Kalau pertanyaan cuman pH di angka 6 terus mau naik ke 7, sebenarnya itu mudah. Untuk menaikkan ke 7 itu mudah. Gratis, 0 rupiah, nggak ada biaya tambahan. Namun harus tahu dulu sumbernya dari mana gitu. Kalau dari sumbernya pH-nya cuman 4, 5, itu lain lagi penanganannya. Dari sumbernya misalkan pH-nya 6, itu lain lagi penanganannya, seperti itu. Jadi ada yang ringan, ada yang berat. Seperti itu. Karena pH itu nggak seperti TDS. Mau naik satu angka aja pH itu metodenya cukup panjang juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa terjawab untuk sahabat kita. Jadi untuk menaikkan pH itu susah mudah karena harus dipelajari sumber airnya dari mana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kang Ramadan Madon. Hadir Bang, masih pemula mau ikut belajar juga ternak lele. Maaf Bang, mau tanya, kira-kira kolam tanah airnya sudah ada, dikuras, susah, kira-kira gimana solusinya Bang? Mohon solusinya. Dikuras susah, ya susah. Dari Batam. Jadi gini, untuk sahabat kita ini dari Batam, kalau misalkan air itu nggak mau kering, dikuras nggak mau kering lah, susah lah, sumber airnya terlalu banyak, mendingan budidayanya itu menggunakan waring atau keramba gitu. Meskipun kolamnya kecil nggak apa-apa, satu kolam satu keramba, satu kolam satu keramba. Bagusan begitu, si keramba itu langsung menyentuh ke tanah, tidak digantung. Daripada misalkan di waduk-waduk atau di danau yang kerambanya itu digantung, bagusan yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saran saya menggunakan keramba atau jaring apung atau waring. Panennya kita tinggal angkat waringnya saja. Kalaupun mau penggantian air, kan itu mudah. Kita tinggal buang air yang keruh itu, nanti secara otomatis akan terganti dengan yang bagus. Kalaupun mau ganti air. Tapi biasanya kalau baru 2-3 kali panen, itu bagus bahkan. Makin lama makin bagus. Untuk air biasanya makin lama makin bagus. Namun nih, ada salah satu hal yang paling mendasar, yaitu dari pertama tebar. Jangan sampai gagal airnya dari pertama itu. Karena kalau kita mau tebar berulang-ulang menggunakan air yang sama, kolam yang sama, nggak ribet lagi gitu kan. Dari pertama tebarnya itu, budidaya pertama, itu harus benar-benar cermat. Jangan sampai di situ ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena satu kali gagal, air itu memang nggak bisa jadi untuk periode yang itu. Tapi untuk berikutnya bisa lagi, diulangi lagi dari nol, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Pak Janjan, KSL, tim hadir. Oke, ini dari tim KSL. Bang, pingin ilmu pengalaman budidaya ikan lele karena saya masih pemula. Oke, kita di sini belajar bersama. Bukan dalam arti saya pun tahu semuanya atau saya bisa gitu. Enggak juga. Namun saya mungkin karena sedikit udah lama, puluhan tahun lah bahasanya. Jadi paling tidak jatuh bangun di situ udah. Bukan dalam arti saya nggak, kalau apa ya, kalau dihitung jatuhnya itu mungkin dulu saya lebih banyak jatuhnya, bahkan banyak gagalnya bahkan. Justru menurut saya itu pengalaman yang paling berharga bagi saya, yang mana di daerah saya, di negara saya, bukan hanya daerah, bahkan waktu itu lele belum dikenal banyak orang dan belum ada yang namanya lele ini itu macam-macam gitu kan. Yang taunya cuma lele jumbo aja. Di situ saya udah mengalami banyak kegagalan, yang mana orang lain udah teriak, oh ini, lele itu caranya begini, begitu. Dan alhamdulillah saya hanya memantau, bahasanya melihat dan tersenyum. Karena apa yang mereka lakukan, saya dulu pernah melakukannya dan gagal. Bahkan bahasa saya begini, kadang-kadang ya maaf gitu,
ini kayaknya nggak jalan nih, karena saya dulu begitu tuh, itu nggak jalan gitu. Tapi itu pun karena untuk pengalaman dia, supaya dia lebih hebat lagi, jadi biarkan aja gitu. Kecuali misalkan mereka mau dibimbing lah, barulah seperti itu. Oke, tidak terasa, saya rasa untuk pertanyaan kali ini cukup sampai di sini dulu, dan kebetulan di luar ada tamu yang menunggu. Jadi nanti kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kita yang lainnya, namun pasti dari konten yang berbeda, video yang berbeda maksudnya. Dan untuk video yang ini saya rasa cukup sampai di sini dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.